Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita semua diberikan keberkahan hidup dan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini cerita para wali akan berkisah tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi yang wafat terkena wabah. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Ia termasuk dalam Asy-Syabiqunal Awwalun atau orang-orang yang paling awal masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memonifikasikannya menjadi Khalifatur Rasul di Saqifah Bani Sa'idah. Imam Al-Zabi mencatat bahwa Abu Bakar berkata di waktu wafatnya Sayyidina Rasulullah SAW di Saqifah Bani Sa'idah, "Sungguh aku ridho kalian memilih salah satu dari dua laki-laki ini, Umar dan Abu Ubaidah." Imam Al-Zahabi, Syiar Al-Alam Al-Nubala, Beirut Musassah Al-Risalah. Jujur dan amanah merupakan kualitas yang melekat dalam diri Ubaidah bin Jarrah. Karena itu Sayyidina Abu Bakar tidak ragu mencalonkannya sebagai salah satu kandidat kuat penerus kepemimpinan Rasulullah dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di setiap umat terdapat seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Imam Al-Hafidz Abu Naim Al-As-Sabani, Hilyah Al-Auliya wa Sabaqat Al-Asfiya, Khairu Dar Al-Hadis. Ia meriwayatkan cukup banyak hadis dan menyaksikan banyak peperangan. Menurut Imam Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi, Abu Ubaidah termasuk dalam sahabat yang turut berhijrah ke Habasyah karena miman hajara ila ardil Habsyah, tapi tidak menetap lama di sana. Jikapun Sayyidina Abu Ubaidah berhijrah ke Habsyah, maka ia tidak menetap lama di sana. Sayyidina Abu Ubaidah digambarkan sebagai seorang yang berakhlak mulia, penuh kelembutan dan sangat tawadu. Sayyidina Umar bin Khattab sangat menghormatinya meski ia berada di bawah kepemimpinannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, sesungguhnya Umar bertemu dengan Abu Ubaidah, kemudian ia bersalaman dengannya dan mencium tangannya. Khalifah Umar radhiyallahu an sangat tersentuh melihat kehidupan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika ia berkunjung ke Syam, ia bertemu ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah dan ia tidak melihat harta benda yang berharga di rumahnya. Khalifah Umar berkata, "Aku tidak melihat apa-apa kecuali alas celana, piring besar dan riba atau wadah air kecil dari kulit. Padahal kau adalah gubernur Syam. Apakah kau memiliki makanan?" Kemudian Sayyidina Ubaidah beranjak untuk mengambil keranjang yang berisi potongan roti. Sayyidina Umar menangis melihat itu dan berucap, "Dunia telah mengubah kami semua selain engkau, wahai Abu Ubaidah." Setelah berhasil memperluas wilayah di Syam dan sekitarnya, terjadilah wabah besar di Syam. Khalifah Umar khawatir dan mengirimkan sebuah surat kepadanya agar ia segera kembali. Setelah membaca surat tersebut, Sayyidina Abu Ubaidah berkata, "Aku mengerti kebutuhan Amirul Mukminin. Sesungguhnya ia ingin mengamankan kelangsungan hidup seseorang yang tidak abadi." Kemudian Sayyidina Abu Ubaidah membalas surat Khalifah Umar radhiyallahu an. "Sungguh aku mengerti kebutuhanmu menyuruhku kembali. Maka bebaskan aku dari kekuasaanmu, mengundurkan diri dari jabatan. Karena aku bersama pasukan muslim di sini, aku tidak ingin berpisah dari mereka."
Membaca surat itu, Khalifah Umar menangis. Seseorang bertanya kepadanya, "Apa Abu Ubaidah telah meninggal?" Umar menjawab, "Tidak, tapi kematian dekat dengannya." Beberapa saat kemudian Sayyidina Abu Ubaidah wafat terkena wabah. Wabah itu bernama Amwas. Banyak juga pasukannya yang meninggal. Imam Al-Marwazi berkata, diperkirakan bahwa Abu Ubaidah bersama 36.000 pasukan dan tidak bertahan hidup kecuali sekitar 6.000 orang. Alasan ini kenapa Sayyidina Abu Ubaidah tidak meninggalkan Syam atau pusat wabah, karena ada hadis Nabi yang melarang orang-orang dari daerah wabah keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyakit menular adalah peringatan Allah Azza wa Jalla untuk menguji hamba-hambanya dari golongan manusia. Maka jika kalian mendengar penyakit menular itu atau menjangkiti suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Dan jika penyakit itu menjangkiti suatu daerah dan kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian lari darinya atau keluar dari daerah tersebut. Tujuan dari larangan tersebut adalah agar wabah tidak meluas sehingga sulit dikontrol dan dikendalikan. Jika orang-orang yang berasal dari pusat wabah keluar dari daerahnya, tidak menutup kemungkinan wabah akan semakin luas penyebarannya. Menurut Abu Hafsyah Al-Falas, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-18 Hijriah di usia 58 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.